Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustadz semuanya yang soleh-soleha, bertemu kembali dengan Ustadz Riyadi. Nah, Ustadz ada pantun yang berubah Power Ranger, film karton Ninja Hattori. Ayo anak-anak kita belajar PAI dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi beriman kepada Rasulullah. Namun terlebih dahulu kita membaca doa. Adab berdoa, tangan diangkat ke atas, kepala ditundukkan. Kita membaca doa, mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, beriman artinya percaya. Beriman kepada Rasulullah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang diutus Allah untuk mengajarkan agama Islam. Dan hal tersebutlah yang membuat umat manusia atau umat Islam menjadikan Nabi dan Rasul sebagai suri tauladan dan pedoman hidup agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, dan untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Untuk mengetahui pengertian Rasul, mari kita simak percakapan antara Hasan dan Ali. Hasan, Assalamualaikum. Jawab Ali, Waalaikumsalam. Hasan, Ali, tolong bantu aku. Aku mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul Allah. Jawab si Ali, ya baik, aku akan berusaha membantumu. Hasan pun menjawab, terima kasih banyak ya Ali. Ali menjawab, kalau begitu aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Kata Hasan, ya, coba engkau jelaskan padaku. Ali pun menjelaskan, menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada rasul-rasulnya. Mereka rasul-rasul itu terjaga dari kesalahan, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Nah, oleh karena itu manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Jawab Hasan, nah sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih. Jawab Ali, iya sama-sama. Nah, anak-anak Ustadz, itulah tadi percakapan antara Hasan dan Ali tentang pengertian Rasul. Sekarang kita masuk materi sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul dibedakan menjadi 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz.
Sifat wajib Rasul itu ada 4. Pertama, siddiq, artinya jujur. Berarti apa yang disampaikan kepada umatnya pasti benar. Yang kedua, sifat Rasul adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Nah, mereka mendapat tugas yang berat dari Allah. Tidak mungkin Allah memilih hambanya yang tidak amanah sebagai seorang Rasul. Jika tidak amanah, bisa-bisa mereka lari meninggalkan tugasnya. Sedangkan sifat ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Jadi, apa yang diterima Rasul dari Allah bukan disimpan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi pasti segera disampaikan kepada umatnya. Sedangkan sifat Rasul yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas dan pandai. Mereka itu pasti dikaruniai kecerdasan yang lebih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cerdas sekali, sehingga perjuangan beliau pun sangat berhasil. Bahkan semua tugas berat itu dapat diselesaikan hanya dalam waktu 23 tahun. Sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul ada 4. Pertama, kizib, yang artinya bohong. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan atau menyimpan. Yang keempat, baladah, artinya bodoh. Nah, jadi inti dari sifat mustahil Rasul adalah kebalikan dari sifat wajib. Sedangkan sifat yang ketiga yaitu sifat jais Rasul. Sifat jais para Rasul artinya sifat yang boleh ada pada diri Rasul, sebagaimana sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya, seperti menangis, tertawa, beristri, berusaha, berdagang, pernah sakit, dan sebagainya. Nah, anak-anak, bagaimana video tadi? Ustadz harapkan kita semua dapat mengambil pelajaran dan menambah kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul. Nah, demikian pembelajaran kita. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.